Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di video kali ini kami akan membagikan dua rangkaian doa yang sangat pendek dan sangat mustajab, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bacakan dan dawamkan doa ini di saat sujud terakhir ketika sholat tahajud. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita umatnya untuk senantiasa mendawamkan akan doa ini. Sahabat beriman, para ulama ahli hikmah, para orang-orang soleh, para ahli tahajud, mereka senantiasa mendawamkan akan doa ini di saat sujud terakhir ketika sholat sunnah tahajud. Yang mana khasiat atau keistimewaan dari doa ini dijelaskan pada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sunni. Barang siapa yang mengistiqomahkan membaca doa ini di saat sujud terakhir ketika sholat tahajud, maka yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang halal dan barokah. Tapi kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berikhtiar. Namun perlu kita ingat, Allah akan memudahkan setiap urusan kita. Maka berbahagialah dan bersyukurlah bagi kita semua yang mengetahui akan dua rangkaian doa pendek ini dan bisa mengistiqomahkannya dibaca di saat sujud terakhir ketika sholat sunnah tahajud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, doa merupakan salah satu cara umat muslim untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa, kita dapat memanjatkan harapan. Kita dapat memanjatkan cita-cita kita kepada Allah. Kita dapat mengadukan hajat-hajat kita kepada Allah. Kita dapat menyampaikan keluh kesah kehidupan kita kepada Allah. Dan dengan kita berdoa, itu merupakan upaya mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Dan ketahuilah, ada keistimewaan tersendiri ketika memanjatkan doa di saat sujud terakhir. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, momentum terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa di saat itu. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Adapun keistimewaan yang sangat dahsyat sekali ketika kita melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail, yaitu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap malam aku turun ke langit dunia, kata Allah, sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kita jangan sampai salah paham dan salah mengartikan. Turunnya Allah di sini adalah Allah melimpahkan ridhonya, Allah mencurahkan rahmatnya, membukakan ijabahnya di sepertiga malam. Allah berkata, adakah hambaku yang meminta, maka pasti akan kuberi. Adakah hambaku yang memohon ampunan kepadaku, maka akan kuampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bocoran kepada kita satu waktu yang sangat mustajab. Waktu di mana kita berada sangat dekat dengan Allah. Dalam artian, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, maghfirah dan ijabahnya Allah sangat dekat dengan kita, yaitu di saat sujud terakhir dan di waktu sepertiga malam.
yaitu ketika kita melakukan sholat tahajud. Di waktu sepertiga malam di saat kita sujud terakhir ketika tahajud, berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah janjikan ijabah doa-doa kita. Mengenai dua rangkaian doa yang harus kita bacakan dan harus kita dawamkan ini. Yang pertama, terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah berkata kepada putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Apa yang menghalangimu untuk mendengar wasiatku atau yang kuingatkan padamu setiap pagi dan petang? Yaitu ucapkanlah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan." Yang artinya, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata, tanpa mendapatkan pertolongan darimu selamanya. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Kemudian yang kedua, lanjutkan dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wala masakkatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki untukku berupa rezeki yang halal, yang luas dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa meletihkan dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dua rangkaian doa ini adalah doa mustajab. Tapi perlu kita ingat, jangan terlalu keras atau terlalu kencang ketika kita membacanya. Cukup sekedar terdengar oleh diri kita sendiri. Sekali lagi, saat kita dalam posisi sujud terakhir, ketika sholat tahajud, bacakan dua rangkaian doa ini. Yang pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Kemudian dilanjut dengan doa kedua, yaitu Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wala masakkatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Apabila kita sanggup mengistiqomahkan dua rangkaian doa ini, maka insya Allah kita akan memperoleh dua keistimewaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang halal dan barokah. Tapi kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berikhtiar mencari rezeki. Namun perlu kita ingat, Allah akan memudahkan setiap urusan kita, setiap usaha kita. Semoga kita bisa mengistiqomahkan, dapat mengamalkan dua rangkaian doa pendek ini. Doa yang sangat mustajab di saat sujud terakhir ketika sholat sunnah tahajud. Mudah-mudahan, apapun doa kita, apapun hajat kita, apapun hajat-hajat kita saat ini, yang belum tercapai secepatnya Allah kabulkan dan tunaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.